Misal Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri menyebutkan bahwa dalam aturan ketenagakerjaan hanya jabatan-jabatan tertentu saja yang bersifat keahlian yang boleh menduduki ataupun diduduki oleh pekerja asing. Hanif menegaskan pekerja kasar asing tidak diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia dan jika ada maka sudah pasti hal tersebut merupakan pelanggaran. Lebih lanjut, Hanif menjelaskan pekerja asing disebut melanggar apabila pertama tidak memiliki izin kerja atau IMTA. Contohnya seperti masuk memakai visa turis tapi di lapangan ternyata mereka bekerja. Mereka biasa disebut sebagai pekerja ilegal. Kedua, memiliki izin kerja atau IMTA namun perusahaan pengguna atau pekerjaannya di lapangan tidak sesuai dengan yang tertera dalam IMTA. Mereka disebut penyalahgunaan izin kerja. Hanif menegaskan terhadap pelanggaran tersebut pengawas ketenagakerjaan berwenang menindak perusahaan dan mengeluarkan si pekerja asing dari tempat kerja dengan cara apa saja. Selanjutnya pengawas keimigrasian berwenang untuk memproses pidananya dan memulangkan yang bersangkutan ke kampung asalnya atau dideportasi. Ya, Pak Martin, berarti kemudian update dari kasus Serang Banten ini adalah 37 tidak memiliki dokumen dan ini sudah ada di ranah dari keimigrasian ya. Oke, saya ingin ke perusahaan-perusahaan yang terlibat lah ya, antaranya adalah perusahaan penyalur tenaga kerja asing, kemudian juga adalah perusahaan perekrut ataupun ya yang memiliki usaha tersebut. Sejauh ini tindakan yang akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan ini dari kepolisian apa saja, Pak Martin? Kalau sanksi pidana ada ya bagi mereka yang tidak memiliki IMTA ya, izin memiliki tenaga asing itu tadi. Jadi mereka tidak punya atau izin itu juga kadaluarsa, kemudian mereka juga tidak tepat, tidak sesuai ya. Nah, ini yang menjadi ranah dari penyidik pegawai negeri sipil ya. Memang kita dalam hal penyidikan ini kita bekerja sama. Nanti kita menjadi koordinator pengawasan penyidiknya untuk bisa mengatakan bahwa oh ini perlu ditambahin. Kita semacam guidance lah untuk memberikan asistensi kepada para penyidik pegawai negeri sipil. Nah, memang dalam prakteknya apabila ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu larinya kan ke dinas ketenagakerjaan yang ada di wilayah-wilayah sehingga kemudian melakukan penyidikannya adalah dari dinas ketenagakerjaan. Tapi ada atau tidak Pak Martin terkait dengan tindakan hukum yang akan diberikan, artinya adakah hukuman kurungan misalnya kepada perusahaan yang merekrut tenaga kerja asing ilegal? Ya, ada ancaman pidananya ada 1 sampai 5 tahun dan denda 100 juta ya. Jadi ada sanksi pidana bagi mereka yang perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin atau yang tidak tepat izinnya. Mereka yang tidak punya, jadi perusahaan-perusahaan itu apabila ingin mengajukan tenaga kerja asing harus jelas jabatannya apa. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan apa jabatannya, waktunya berapa lama, keahliannya apa, dan siapa pendampingnya. Itu ada ketentuan untuk bisa perusahaan itu memiliki IMTA. Nah, apabila itu IMTA-nya sudah punya tetapi dalam pelaksanaannya itu berbeda, itu adalah suatu pelanggaran-pelanggaran. Jadi ini masih pelanggaran administratif. Tapi bagi perusahaan itu adalah pidana bagi mereka. Ya, ada beberapa pintu masuk lah ya dalam tanda kutip tenaga kerja asing ilegal ini. Kenapa akhirnya bisa masuk ke Indonesia dan ini bisa bekerja? Salah satunya adalah dengan memanfaatkan visa on arrival atau mungkin ada juga beberapa daerah yang kalau dilihat dari jumlah tenaga kerja asing ilegalnya ini cukup banyak juga, ada di Banten, kemudian juga ada di Mataram, Papua dan lain sebagainya. Ketika sudah dipetakan seperti ini, Pak Martin, koordinasi kepolisian dan juga pihak terkait keimigrasian seperti apa di lokasi-lokasi ini ataupun di celah-celah ini, pengawasan yang lebih intens lagi yang dilakukan seperti apa? Ya, ini memang leading sektornya untuk tenaga kerja asing ini adalah Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja di wilayah-wilayah ya, di provinsi dan di kabupaten kota. Dan imigrasi. Tentu dalam hal komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pihak Polri mensupport data, kemudian melakukan pengamanan awal, kemudian melakukan pemeriksaan awal, dan kemudian
menyerahkan kepada kalau itu pelanggaran dokumen, ya kita serahkan kepada ke imigrasi. Tapi kalau ini terkait dengan tidak sesuai dengan izin, kita serahkan ke tenaga kerja. Jadi memang kita lakukan upaya-upaya komunikasi koordinasi supaya kita kedepankan siapa yang menjadi leading sector. Polri dalam hal ini hanya membantu untuk bisa menegakkan ketentuan ini dan melakukan pengamanan awal saja, fisik, pemeriksaan awal, supaya kita bisa lebih, katakanlah lebih dalam hal tidak terjadi amuk massa misalnya kepada mereka apabila mereka kasar atau mereka membuat keonaran. Kita melakukan pengamanan. Ada informasi masyarakat, ya kita sejak awal sudah kita tindak lanjutin. Seperti itu cara-cara kita dalam praktek-praktek pengawasan orang asing ini. Oke, ya baik Pak Martin, kita akan lanjutkan usai jeda. Kami akan segera kembali.